Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar seminar membangun peradaban penegakan hukum di Indonesia bertemakan Telaah Kritis RUU KUHP. Seminar berlangsung di Auditorium Kampus Utama UMSU Jalan Muchtar Basri, Medan. Seminar hukum yang dihadiri ratusan praktisi dan mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi itu menghadirkan dua pakar hukum, yakni Adi Mansar yang juga Wakil Direktur Pascasarjana UMSU dan Mahmud Mulyadi, pakar hukum di Medan. Wakil Rektor 3 UMSU Rudianto membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini bukan lagi bentuk kepedulian, bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban karena apa yang didapatkan bisa melebihi daripada proses belajar di dalam kelas. Aspek dari acara ini akan jauh lebih dinamis dan akan membuat pengetahuan kita di bidang hukum semakin luas. Tentu persoalan RUU KUHP ini menjadi perhatian penting para insan yang berlatar belakang hukum. Juga menjadi perhatian masyarakat luas karena impact dari RUU ini, kata Rudianto. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Faisal, mengatakan panitia mengambil tema seminar membangun peradaban penegakan hukum di Indonesia. Karena kita ingin membumikannya bahwa proses penegakan hukum juga harus ada keadabannya. Dengan adanya peradaban, maka penegakan hukum saling menghargai, saling berharmonisasi, dan saling bertoleransi dalam kegiatan penegakan hukum, kata Faisal. Jelas Faisal bahwa pada 2 Januari 2026 mendatang, di mana RUU KUHP sudah disahkan, sementara hukum acaranya belum ada. Maka apa yang akan terjadi? Sulit untuk dibayangkan, kata Faisal. Menurut Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum PTMA itu, kondisi ini melahirkan kekhawatiran. Dan kalau ini tidak dikawal ke depannya, bisa jadi tidak akan ada peradaban lagi. Berikut keterangan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Faisal. Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP. KUHP yang dimaksudkan nanti sebagai hukum formilnya atau hukum yang akan menjalankan hukum material, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan tahun 2023 yang insya Allah akan diberlakukan tanggal 2 Januari 2026, itu sampai sekarang belum disahkan oleh pemerintah. Kita bisa bayangkan kalau seandainya pada saat 2 Januari 2026 KUHP-nya telah ada tetapi hukum acaranya itu belum ada, apa yang akan terjadi dengan KUHP? Lalu berdasarkan telaah kita secara sederhana, pasal-pasal yang ada di KUHP itu seolah-olah ingin menabrak peradaban penegakan hukum yang selama ini telah berjalan. Seminar yang berlangsung sekitar 3 jam itu dipandu seorang dosen Fakultas Hukum UMSU, Ismail Koto, dengan 2 narasumber, yakni Adi Mansar dan Mahmud Mulyadi. Adi Mansar mengatakan, sebenarnya kegelisahan terhadap RUU KUHP ini sudah terjadi sejak tahun 2001 lalu, di mana perkembangan penegakan hukum sejak hadirnya KPK dan hadir pula lembaga perlindungan saksi dan korban dan yang lain memicu KUHP harus direvisi. Menurut Adi Mansar, padahal di dalam konstitusi sudah jelas yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Pada wawancara jurnalis TVMU dengan Adi Mansar dijelaskan terkait dengan adanya upaya masyarakat untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kaitan dengan adanya upaya masyarakat untuk mengontrol tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satunya tentu melalui media pra-peradilan. Bahwa dalam konteks pra-peradilan kita hari ini belum menunjukkan satu niat yang tulus bahwasanya fungsi kontrol yang dimiliki oleh masyarakat itu belum dibuka sedemikian rupa. Kita menginginkan bahwa bagaimana misalnya hakim komisaris itu menjadi satu jawaban sehingga proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan segala macam, masyarakat yang merasa tidak mendapat perlakuan yang adil bisa melakukan upaya untuk berupa pra-peradilan, tetapi pra-peradilannya ini seperti yang kita jelaskan tadi harus jelas. Kenapa? Karena ini namanya tuntutan pra-peradilan, bukan permohonan pra-peradilan. Sehingga yang diuji itu betul-betul mulai dari sikap, komitmen, etika yang dilaksanakan oleh aparat penegak. Narasumber lainnya
Mahmud Mulyadi menyampaikan terkait rencana undang-undang KUHP ini tentunya harus dikawal karena hakikat hukum itu tidak boleh hanya berbentuk penafsiran tapi harus tertulis. Jadi sebenarnya kalau hukum acara itu namanya acara, dia tidak boleh banyak penafsiran di sini, kata Mahmud Mulyadi. Saiful Hadi dan Farhan Tanjung, jurnalis Infomudol, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.